Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermatalia Agustina dengan NIM 2401301052. Jadi di sini saya akan menampilkan pengerjaan case method aljabar linear kelas 2D, yaitu yang saya kerjakan adalah nomor 8 dan nomor 9. Untuk nomor 8 sendiri yaitu persamaan 1x ditambah 4y ditambah 4z sama dengan 7, persamaan 2, 5x ditambah 3y ditambah 4z sama dengan 11, persamaan ketiga, 2x ditambah 5y ditambah 4z sama dengan 16. Kemudian untuk matriks B yaitu nomor 9 dengan persamaan 1x ditambah 5y ditambah 4z sama dengan 20, persamaan 2, 3x tambah 1y tambah 4z sama dengan 7, persamaan ketiga 3x ditambah 4y ditambah 2z sama dengan 9. Jadi untuk tugas pertama di video ini yaitu matriks A ditambah matriks BA transpose. Yang pertama-tama kita cari nilai matriks A atau matriks A dikali matriks A. Nah, diketahui matriks A-nya ini adalah 152, 435, dan 444. Kemudian dikali dengan matriks yang sama yaitu 152, 435, 444. Kemudian caranya yaitu pada baris ini pertama 1 dikali 1, 1 dikali 1 dikali 1, 4 dikali 5, 4 dikali 2. Kemudian untuk baris kedua yaitu 1 dikali 4, 4 dikali 3, 4 dikali 5. Baris ketiga 1 dikali 4, 4 dikali 4, dan 4 dikali 4. Begitupun selanjutnya. Sehingga matriks A dikali matriks A atau matriks AA itu menghasilkan nilai 29, 28, 35, 36, 49, 43, 36, 48, 44. Kemudian yang kedua kita cari matriks BA transpose. Nah, sebelum mencari nilai BA transpose kita cari A transpose-nya dulu. Jadi untuk matriks A kan 1, 5, 2, 4, 3, 5, 4, 4, 4. Ketika diubah menjadi transpose, maka kolom menjadi baris, sedangkan baris menjadi kolom. Sehingga matriks A berubah menjadi matriks transpose yaitu 1, 4, 4, 5, 4, 3, 2, 5, 4. Kemudian matriks B tadi kita kalikan dengan matriks A transpose yang baru saja kita dapatkan, sehingga memperoleh hasil matriks B kali A transpose yaitu 37, 23, 27, 36, 34, 35, 43, 27, 34. Kemudian matriks AA itu yang tadi ditambah matriks BA transpose dijumlahkan. Untuk penjumlahannya sendiri yaitu di baris pertama itu 29 ditambah dengan baris pertama di matriks BA transpose itu 29 ditambah 37, 36 ditambah 36, 36 ditambah 43, 28 ditambah 23, 49 ditambah 34, 48 ditambah 27, 35 ditambah 27, 43 ditambah 35, 44 ditambah 34. Sehingga matriks A dikali A ditambah matriks B A transpose itu menghasilkan nilai 66, 51, 62, 72, 83, 78, 79, 75, 78. Kemudian untuk tugas kedua yaitu
Eliminasi Gauss-Jordan untuk SPL dengan 3 peubah dengan data yang dimiliki. Nah, di sini SPL menggunakan 3 peubah, yaitu dengan matriks 1, 4, 4 sampai dengan 7, 5, 3, 4 sampai dengan 11, 2, 5, 4 sampai dengan 16. Pertama-tama, kita ubah pada baris kedua ini. Baris kedua dikurang 5 dikali baris ke-1. Sehingga menghasilkan 0, min 17, min 16, min 24. Kemudian pada baris ketiganya dikurang 2 kali B1 atau baris ke-1, sehingga hasilnya itu 0, min 3, min 4, dan 2. Kemudian pada baris kedua ini dikali min 1/17. 0 dikali min 1/17 sama dengan 0, min 1/17 dikali 17 sama dengan 1, min 1/17 dikali 16 sama dengan 16/17, dan min 1/17 dikali min 24 sama dengan 24/27. Kemudian pada baris 1 itu dikurang 4 B2, sehingga hasilnya 1, 0, 4/17 dan 23/17. Nah, ini sisa baris ketiga. Baris ketiga ditambah 3B2, sehingga hasilnya sama dengan 0, min 3, min 20/17, 82/17. Kemudian baris ketiga dikali min 17/20, sehingga hasilnya menjadi 0, 0, 1, min 41/10. Kemudian B1 dikurang 4/17 B3, hasilnya menjadi 1, 0, 0, dan 129/35. Kemudian B2 dikurang 16/17 B3 menghasilkan 0, 1, 0, 152/35, sehingga diperoleh hasil X sama dengan 129/35, Y sama dengan 152/35, dan Z min 41/10. Kemudian untuk tugas ketiga yaitu inverse matrix, di mana determinan dicari menggunakan ekspansi kofaktor. Kita tulis dulu di sini matriksnya. Matriks A yaitu 1, 4, 4, 5, 3, 4, 2, 5, 4. Maka pada baris 1 ini C11, C11 sama dengan menggunakan rumus min 1 pangkat 1 tambah 1. Jadi yang kita gunakan hanya pada pada 3, 4, 5, dan 4. Kita tidak menggunakan 1, 5, 2, dan 1, 4, 4 karena itu adalah determinan dengan ekspansi kofaktor. Pertama-tama kita buat matriksnya terdahulu, yaitu 1, 5, 2, 4, 3, 5, 4, 4, 4. Maka baris 1 yaitu kita mencari nilai C11. Nah, C11 ini maksudnya kita gunakan nilai yang tidak terdapat di C11. Maka dengan rumus min 1 pangkat 1 tambah 1, kemudian kita gunakan nilai 3, 4, 5, dan 4, yaitu selain yang berada di baris 1 kolom 1. Sehingga C11 sama dengan min 1 pangkat 2 matriks 3, 5, 4, 4 sama dengan 1, 3, 5, 4, 4 sama dengan 1, 3 dikali 4 sama dengan 12, 4 dikali 5 sama dengan 20, 12 dikurang 20 sama dengan min 8, sehingga 1 dikali min 8 sama dengan min 8. Kemudian kita cari C12.
Nah, C12 ini berarti kita tidak menggunakan nilai pada baris 1 kolom kedua. Sehingga dengan rumus min 1 pangkat 1 tambah 2 kita gunakan nilai 4, 5, 4, 2, dan 4. Sehingga diperoleh min 1 pangkat 3 yaitu min 1 dengan 5 kali 4 sama dengan 20, 4 dikali 2 sama dengan 8, 20 dikurang 8 sama dengan 12. Sehingga diperoleh min 1 kali 12 sama dengan min 12. Kemudian kita cari nilai C13. C13 sama dengan, artinya kita tidak menggunakan pada baris 1 kolom ketiga. Ya. Jadi kita hanya menggunakan baris yang bukan kolom ke-1, baris ke-1 kolom ketiga. Min dengan rumus min 1 pangkat 1 tambah 3 yaitu min 1 pangkat 4 atau 1, kita gunakan matriks 5, 2, 3, dan 5. 5 kali 5 sama dengan 25 dikurang 3 kali 2 sama dengan 6. 25 dikurang 6 sama dengan 19. 1 dikali 19 sama dengan 19. Kemudian kita hitung determinan A-nya. Dengan 1 dikali min 8 yang tadi, yang di C11, ditambah 4 dikali min 12 yang ada pada C12, kemudian ditambah 4 dikali 19 pada C13, hingga diperoleh 1 kali min 8 sama dengan min 8 ditambah 4 kali min 12 sama dengan min 48 ditambah 4 kali 19 sama dengan 76, sehingga min 8 dikurang 48 ditambah 76 hasilnya adalah 20. Tugas ketiga, inverse matrix, di mana determinan dicari menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, untuk inverse matrix ini baris pertama yaitu tadi sudah kita ketahui, yaitu C11 sama dengan min 8, C12 sama dengan min 12, C13 sama dengan 19. Kemudian diperoleh matriks kofaktornya C sama dengan min 8, 4, 4, min 12, min 4, 16, 19, 3, min 17. Nah, dari matriks kofaktor ini kita ubah menjadi matriks adjoint. Rumus matriks adjoint sendiri adalah adjoint A C transpose. Jadi matriks kofaktor tadi kita transposkan hingga menjadi hasilnya matriks adjoint. Jadi tinggal kita ubah posisi baris dan kolomnya, sehingga diperoleh adjoint A C transpose sama dengan matriks min 8, min 12, 19, 4, min 4, 3, 4, 16, min 17. Kemudian selanjutnya kita cari inverse-nya dengan rumus inverse A sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Inverse A sama dengan 1 per 20. 20 ini adalah determinan A yang sudah kita dapatkan tadi, dikali adjoint A, matriks yang sudah kita temukan tadi, sehingga diperoleh 1 per 20 dikali min 8 sama dengan min 8 per 20. 1 per 20 dikali min 12 sama dengan min 12 per 20. 1 per 20 dikali 19, 19 per 20. 1 per 20 dikali 4 yaitu 4 per 20. 1 per 20 dikali min 4 sama dengan min 4 per 20. 1 per 20 dikali 3, 3 per 20. 1 per 20 dikali 4, 4 per 20. 1 per 20 dikali 16, 16 per 20. 1 per 20 dikali min 17 yaitu min 17 per 20.
Kemudian untuk tugas keempat yaitu luas jajar genjang yang dibatasi U dan V. Nah, pertama-tama kita cari nilai U kali V. Untuk U kali V yaitu kita buat dulu matriks seperti ini yang ada tulisnya IJK. Kita tulis angkanya yaitu 144, 543. U ini persamaan 1, V persamaan 2. Sehingga ketika kita cari yang I-nya ini berarti kita tidak menuliskan nilai I-nya. Berarti hanya 4, 4, 3, 4I. Kemudian untuk J berarti kita tidak menuliskan nilai di baris J ini, di kolom J. Kita hanya menuliskan di kolom I dan K. Itu 1, 4, 5, dan 4J ditambah 1, 4, 5, 3 K. Jadi di sini kita hitung 4 dikali 4 dikurang 4 kali 3. 4 kali 4 16, 16 dikurang 4 kali 3 12, 16 dikurang 12 sama dengan 4I. Begitupun ini dikurang 1 kali 4, 4 dikurang 4 kali 5 sama dengan 20. Berarti 4 dikurang 20 sama dengan min 16. Ditambah 1 kali 3, 3 dikurang 4 kali 5, 20. 3 dikurang 20 sama dengan min 17. Sehingga diperoleh 4 ditambah 16 ditambah 17. U kali V sama dengan 4, 16, dan min 17. Nah, kemudian untuk mencari luas jajar genjang yang dibatasi U dan V itu menggunakan rumus 0 U kali V. Tadi kan sudah ditemukan U kali V-nya 4, 16, dan min 17. Nah, kita hitung nih. 0 U kali V sama dengan akar nilai U kali V tadi dikuadratkan. 4 kuadrat ditambah 16 kuadrat ditambah min 17 kuadrat. Yaitu hasilnya 4 kuadrat sama dengan 16 ditambah 16 kuadrat sama dengan 256 tambah min 17 kuadrat sama dengan 289. Sehingga hasilnya sama dengan akar 561 atau kalau dalam bentuk desimal yaitu 23,68544. Selanjutnya, tentukan komponen vektor persamaan 1 terhadap persamaan 3. Dengan rumus proyeksi vektor U pada W sama dengan U dot W per 0 W kuadrat dikali W. U dot W sama dengan 38. Kemudian 0 W kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 4, 5 kuadrat sama dengan 25, 4 kuadrat sama dengan 16. 4 ditambah 25 tambah 16 sama dengan 45. Kemudian proyeksi vektor U pada W sama dengan 38 per 45 dikali 254. Sehingga didapat hasil 38 per 45 dikali 2 jadi 76 per 45, 38 per 45 kali 5, 38 per 9, dan 38 per 45 dikali 4, 152 per 45. Sekian penyampaian pengerjaan case method aljabar linear yang saya kerjakan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.